يا رسول المحبة، يا رسول السلام، يا حبيب الله الله الله. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya Bahri Najib. Dan video kali ini saya akan merekomendasikan salah satu sahabat Nabi SAW yang syahid di tiang salib. Tempatnya berada di perbatasan tanah haram Mekah Al-Mukarramah dan tanah halal Tanim. Sementara jasad beliau hilang di telan bumi. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan videonya, silahkan Pak Haji, Bu Hajah, sahabat semua, klik like, subscribe agar channel ini terus eksis dalam menyampaikan jejak Nabi SAW. Dan saya doakan dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah, semoga Pak Haji, Bu Hajah, sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahir dan batin, diluaskan rezekinya, dimudahkan langkah-langkahnya untuk bisa berkunjung ke Baitullah dan bersiarah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, tentu sudah tidak asing lagi bahwa ini adalah perbatasan tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan tanah halal Tanim yang menjadi tempat mikot pertama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun tempat ini juga menjadi saksi bisu wafatnya salah satu sahabat Nabi SAW, Khubayb bin Adi Al-Ansari radhiyallahu an. Sahabat semua, pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah SAW bermaksud hendak menyelidiki rahasia orang Quraisy hingga dapat mengetahui kemana tujuan gerakan serta langkah persiapan mereka. Untuk itu, beliau pilih 10 sahabat menjadi telik sandi atau mata-mata. Di antaranya adalah Mursid bin Mursid, Khalid bin Al-Bakir, Hasim bin Sabit, Khubayb bin Adi, Abdullah bin Tariq. Rasulullah SAW menunjuk Hasim sebagai pemimpin telik sandi. Sahabat semua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala dalam kitab Al-Maghazi dari sahihnya dan kitab Jihad was-Sair, dan Abu Daud rahimallahu ta'ala dalam kitab Jihad dari sunnahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus sekelompok pasukan telik sandi atau pengintai yang dipimpin oleh Hasim bin Sabit. Pasukan ini pun berangkat ke tujuannya hingga sampai di suatu tempat antara Usban dan Mekah, distrik milik suku Khodel atau yang dikenal Bani Lihyan. Sahabat semua, rupanya gerakan telik sandi tersebut tercium oleh Bani Lihyan. Orang-orang ini segera berangkat dengan sekitar 100 pasukan pemanah menyusul para sahabat dan mengikuti jejak mereka dari belakang. Sahabat semua, pasukan Bani Lihyan hampir saja kehilangan jejak kalaulah salah seorang dari mereka tidak melihat biji kurma yang berjatuhan di atas pasir. Biji-bijian itu pun dipungut oleh sebagian dari mereka, lalu mereka mengetahui bahwa biji kurma tersebut berasal dari Madinah. Dengan petunjuk biji kurma ini, mereka terus menelusuri jalan hingga akhirnya melihat dari jauh rombongan yang dimaksudnya. Sahabat semua, ketika Hasim bin Sabit dan para sahabat merasakan kehadiran mereka, para sahabat langsung berlindung di bukit yang cukup tinggi. Sementara Bani Lihyan datang mengelilingi dan mengepungnya. Mereka berkata, "Turunlah kalian, kami berjanji takkan membunuh seorang pun dari kalian." Para telik sandi pun melihat Hasim sebagai pemimpinnya. Rupanya dia menjawab, "Saya tidak mau berada di bawah perlindungan orang-orang kafir." Lalu dia berdoa, "Allahumma khabir anna nabiyyaka." Ya Allah, beritahulah keadaan kami kepada nabimu. Karena keengganan para sahabat, mereka pun dihujani anak panah hingga Hasim syahid bersama 6 sahabat lainnya. Sahabat semua,
Sementara ada 3 sahabat yang masih hidup, yaitu Khabib, Zaid, serta Abdullah. Mereka pun turun dari bukit, pasalnya akan diberikan perlindungan. Ironisnya, setelah mereka turun, langsung ditangkap dan diikat. Abdullah bin Thariq berkata, ini adalah awal pengkhianatan. Orang Bani Lihyan memaksa dan menyeret dia agar mau mengikutinya, namun tetap menolak. Pada akhirnya, dia pun dibunuhnya. Sahabat semua, sementara Khabib dan Zaid dibawa ke Mekah untuk dijual sebagai budak. Nama keduanya menggema dan tersiar ke telinga orang-orang Mekah hingga kabar tersebut didengar oleh keturunan Al-Haris bin Naufal yang selama ini mereka memiliki dendam kesumat. Mereka pun membeli Khabib radhiyallahu an sebagai tawanan dan mereka sepakat untuk membunuhnya. Pasalnya, Khabib adalah orang yang telah membunuh Al-Haris, bapa mereka, saat perang Badar. Sahabat semua, pada suatu hari salah seorang putri Al-Haris menjenguk Khabib di rumah tahanan. Tiba-tiba dia berteriak terkejut, pasalnya dia melihat Khabib sedang santai sambil memakan setangkai buah anggur, padahal ia dalam keadaan tangan diikat dengan besi. Dan ketika itu Mekah belum musim anggur. Dan wanita itu berkata, ini rezeki dari Allah. Sahabat semua, setelah tiba saat eksekusi, mereka membawa Khabib bin Adi radhiyallahu an keluar dari tanah haram ke daerah Tan'im. Diriwayatkan bahwa dia disalib dan dibunuh di tempat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengambil mikot yang sekarang berdiri sebuah bangunan megah yang dikenal Masjid Tan'im. Sahabat semua, sebelum dieksekusi, beliau minta solat 2 rakaat. Setelah itu, dia berkata, sekiranya aku tidak khawatir kalian menganggapku takut mati, niscaya aku akan menambah bilangan rakaatku. Sahabat semua, setelah solat, beliau berdoa, Allahumma a'sihim adada, waqtulhum badada, wala tabqa minhum ahada. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuh mereka satu persatu, jangan biarkan satu pun dari mereka. Kemudian dilihat wajah mereka satu persatu, disertai suatu keteguhan tekad, lalu berpantun. Aku tidak peduli bila terbunuh sebagai seorang muslim, dimanapun aku berada. Hanya untuk Allah kematianku. Jika dia berkehendak, akan memberkahi seluruh anggota tubuhku. Sahabat semua, mereka telah menyiapkan pelepah-pelepah kurma untuk membuat salib besar, lalu menyandarkan Khabib bin Adi radhiyallahu an di atasnya dengan mengikat kuat setiap bagian ujung tubuhnya. Orang-orang musyrik itu jadi buas dengan melakukan segala kekejaman yang menaikkan bulu roma. Anak-anak panah pun bertancapan ke tubuhnya dan pedang menyayat-nyayat dagingnya. Na'udzubillah. Dikala itu, Abu Sufyan mendekati seraya berkata, sudikah engkau Muhammad menggantikanmu, dan engkau sehat walafiat bersama keluargamu? Beliau menjawab, demi Allah, tak sudi aku bersama anak istriku, selamat menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah kena musibah walaupun sepotong duri. Sahabat semua, kata-kata hebat ini yang telah diucapkan oleh teman seperjuangannya Zaid bin Dasinah sewaktu mereka hendak membunuhnya. Abu Sufyan bertepuk tangan sembari berkata, demi Allah, belum pernah kulihat manusia lebih mencintai orang lain seperti halnya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Lalu berdirilah Uqbah bin Haris membunuhnya. Sahabat semua, di saat yang sama orang-orang Quraisy mengutus utusan untuk mendapatkan sebagian jasad Hasim radhiyallahu an untuk dijadikan bukti. Pasalnya Hasim bin Sabit radhiyallahu an telah membunuh sebagian besar tokoh Quraisy saat perang Badar. Sahabat semua, setelah utusan Quraisy mendekati jasad Hasim, mereka dikejutkan dengan sekumpalan hitam
yang ternyata segerombolan tawon atau lebah yang melindungi jasad Hasim bin Sabit radhiyallahu an, sehingga mereka tidak berhasil mengambil sedikit pun dari jasadnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Umdah jilid 6 halaman 755. Sahabat semua, Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala menceritakan beliau menukil dari Aswad bahwa di waktu yang sama malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi SAW apa yang telah terjadi, dan Nabi SAW pun menceritakan kepada sahabatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Sahabat semua, disebutkan dalam kitab Umdah jilid 6 halaman 755 bahwa Nabi SAW memaklumatkan kepada para sahabat seraya bersabda, ayyukum yansilu khabiban min khashbatihi walahul jannah. Barang siapa yang bisa menurunkan jasad Khabib dari kayu salibnya, maka dia masuk surga. Lalu Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhuma menjawab, ana ya Rasulullah. Maka berangkatlah mereka menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Sahabat semua, setelah sampai di sana mereka mendapati Khabib di atas kayu salib sudah meninggal dunia, sementara jasadnya dijaga 40 orang Quraisy. Kedua sahabat tersebut menunggu hingga penjaga itu lalai. Setelah dirasa cukup lenggang, keduanya berusaha menurunkan jasad Khabib dan dibawa pergi. Setelah Quraisy tahu bahwa jasad sudah tiada, mereka pun mengikuti jejak orang yang telah mengambil tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhuma. Kedua sahabat ini merasa aksinya sudah ketahuan hingga menurunkan jasad Khabib ke tanah. Sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan jasad itu. Allah pula tidak membiarkan jasad kekasihnya tergeletak di tanah. Sebelum jasad jatuh dari kuda Zubair, sebuah lubang di bawah sudah menunggu dengan liang lahatnya. Itulah kuburan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Bumi telah menelan, bumi menyelamatkan jasad Khabib radhiyallahu an agar tidak disentuh orang kafir. Sahabat semua, saat Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhuma menurunkan jasad, mereka dikejutkan dengan bau wangi-wangian seperti bau minyak kasturi. Ternyata bau wangi itu adalah darah yang keluar dari jasad Khabib radhiyallahu an, dan mereka menceritakan bahwa bau wangi tersebut tidak hilang sampai 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat semua, semoga kita semua mati dalam husnul khatimah, mati saat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita sebagaimana Khabib bin Adi radhiyallahu an dan sahabat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran dari kami, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.